Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa rasulillahi ajma'in. La nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa bersama-sama berkumpul dalam rangka Halal Bihalal Fakultas Teknologi Industri Pertanian dalam memperingati Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah menurunkan ajaran Islam kepada umatnya hingga akhir zaman. Yang terhormat Dekan Fakultas Teknologi Industri Pertanian Ibu Dr. Insinyur Sarifah Nurjanah, MAPPSC. Penceramah kita pada kegiatan hari ini, Ustadz Haji Ade Ziki Abdul Halim, SPD. Yang kami hormati, Guru Besar Fakultas Teknologi Industri Pertanian, Universitas Pajajaran, anggota Senat, para wakil dekan dan manajer, kepala departemen, ketua program studi, dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Teknologi Industri Pertanian, Purna Bakti, Fakultas Teknologi Industri Pertanian, Ikatan Alumni, Fakultas Teknologi Industri Pertanian, dan perwakilan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa dan Himpunan. Perkenalkan, saya Vira Putri Erlina, saya sebagai pembawa acara dalam kegiatan ini. Izinkan saya untuk membacakan rangkaian acara. Acara pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Rizky Ananda. Acara ketiga, sambutan Dekan Fakultas Teknologi Industri Pertanian, Ibu Dr. Insinyur Sarifah Nurjanah, MAPPSC. Selanjutnya, tausiah dan doa oleh Ustadz Haji Ade Ziki Abdul Halim, SPD. Dan acara terakhir, penutupan dan halal bihalal dengan saling bersalam-salaman. Baiklah, marilah kita sama-sama mengikuti acara selanjutnya. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Rizky Ananda. Kepada saudara Rizky Ananda, waktu dan tempat kami silahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bizil qurba wal yatama wal masakin وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina walladzina yunfikuna amwalahum ria'an nasi wa la yu'minuna billahi wa la bil yaumil akhir wa man yakuni syaitanu lahu qarina fasa'a qarina, yang artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat,
anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang sombong dan membanggakan diri, yaitu orang kikir yang menyuruh orang lain berbuat kikir serta menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Kami telah menyediakan azab yang menghinakan untuk orang-orang kafir. Selain hartanya karena ingin dilihat dan dipuji orang lain, serta orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, siapapun yang menjadikan setan sebagai temannya, ketahuilah bahwa setan itu teman yang sangat jahat. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan Dekan Fakultas Teknologi Industri Pertanian, Ibu Dr. Insinyur Sarifah Nurjanah, MAPPSC. Waktu dan tempat kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ustadz Haji Ade Ziki Abdul Halim SPD dari Yayasan Al Amanah Ciwidey, Kabupaten Bandung. Kemudian Ketua dan anggota Senat yang hadir secara luring maupun daring. Kemudian Dekan pertama Prof. Nur Pilihan, Dekan kedua Pak Mimin Muhaimin, dan Dekan ketiga Pak Edi Suryadi. Yang saya hormati para guru besar FTIP, kemudian yang saya hormati juga Bapak Ibu Purnabakti FTIP, baik yang hadir secara luring maupun daring. Ketua dan anggota Dharma Wanita FTIP, kemudian pengelola FTIP ada Wakil Dekan, Kepala Departemen, kemudian Ketua Program Studi, dan juga manajer, tim Humas, Pusdi, KUI, dan yang lainnya yang hadir secara luring ataupun daring karena satu dan lain hal. Kemudian yang saya sangat banggakan, Ketua dan anggota organisasi mahasiswa FTIP, serta Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan yang hadir secara luring maupun daring, dan juga hadirin yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu, dan tentu saja yang tidak kalah kami banggakan yaitu Ketua IKA Alumni FTIP, alhamdulillah bisa hadir secara luring, dan juga Akang Teteh alumni FTIP yang hadir secara luring. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya dan segala nikmatnya, baik nikmat sehat maupun nikmat waktu, sehingga kita bisa hadir di sini dalam acara Halal Bihalal Keluarga Besar Fakultas Teknologi Industri Pertanian. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Ustadz yang sudah berkenan hadir pada acara Halal Bihalal hari ini untuk memberikan pencerahan dan tambahan ilmu tentang bagaimana mensucikan hati dan memperkuat tali silaturahmi untuk peningkatan kemajuan FTIP kita tercinta. Semoga tausiah Ustadz nantinya dapat menambah keimanan dan semangat kita di dalam beribadah dan tentu saja di dalam memberikan dharma baktinya ke FTIP. Jazakallah khairan katsiran Pak Ustadz. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, Ramadan tahun ini merupakan Ramadan yang jauh lebih baik dari Ramadan 2 tahun kemarin. Alhamdulillah kita sudah full luring saat ini. Dan kemarin alhamdulillah Ramadan juga kita sudah full luring untuk bisa ke masjid dan yang lainnya. Tentu saja ini membuat kita lebih optimal di dalam beribadah.
Karena kita yakin bahwa janji Allah bahwa kita apabila melaksanakan puasa pada bulan Ramadan, maka semua dosa insya Allah akan diampuni, kecuali dosa kepada sesama manusia. Sehingga hari ini agar kita membersihkan dosa antar manusia, maka kita mengadakan halal bihalal ini. Taqabbalallahu minna wa minkum, syamana wa syamakum. Atas nama pimpinan dan juga pribadi kami mengucapkan mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan maupun kekilafan. Semoga Allah mengampuni dosa kita, menerima amal soleh kita, dan semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Terima kasih, saya tutup sambutan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara selanjutnya yaitu tausiah dan doa oleh Ustadz Haji Ade Ziki Abdul Halim SPD dari Yayasan Al-Amanah Ciwidey dengan tema Sucikan Hati dan Perkuat Silaturahmi. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada sebetulnya suasana lebaran, tapi semangatnya tanggal sabar ya teh? Tanggal 4, mestinya kalau tanggal 4 masih semangat. Ya. Sekali deh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi salatan wa salaman daimainil mutalazimaini ala habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalan nasa minaz zulumati ilan nur wa ila sirati mustaqim wa ba'du. Rabbi a'udzubika min hamajati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Puji dan syukur hanya milik Allah. Pada pagi ini Allah takdirkan kita bisa bertemu. Ada orang yang mengharapkan hidup saat ini, tetapi takdir Allah lain. Saat ini ada orang yang mengharapkan sehat, semua berharap sehat, tapi ternyata sakit. Kita diberikan sehat, kita diberikan hidup. Mudah-mudahan kita mampu memanfaatkan semaksimal mungkin sehat dan hidup ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam terlimpah curah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan kita mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita agar kita tetap istiqomah menjadi hamba Allah, umatnya Rasulullah yang senantiasa berjalan di jalan yang benar, yang senantiasa istiqomah, terus menjadi ulul albab, orang-orang yang senantiasa berpikir untuk kemajuan, menjaga kelestarian dunia ini. Sekali lagi, mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah, umatnya Rasulullah yang sukses dunia, sukses akhirat. Amin. Yang saya hormati Ibu Dr. Insinyur Nurjannah Sarifah. Sarifah Ibu teh? Kalau Sarifah itu Ibu kalau di Kalau ada Habib, ada Sarifah. Jadi Sarifah itu sebetulnya keturunan Arab.
gitu. Jadi ibu insya Allah keturunan Arab ya Bu ya. Saripah luar biasa. Tapi Saripah itu tidak bisa menikah dengan kita yang orang Sunda. Jadi Saripah itu luar biasa ya. Ibu Dr. Insinyur Saripah Nurjannah, mudah-mudahan ibu sehat terus, panjang umur dan berkah. Seluruh keluarga besar Fakultas Teknologi Industri Pertanian yang di sini dan juga yang di rumah. Bagaimana kabarnya, sehat semua? Sehat, alhamdulillah. Selesai mudiknya? Selesai ya mudiknya. Uang barunya habis atau masih tersisa? Oh, masih ada yang tersisa, ada yang sudah habis. Ketika kita berpikir bahwa setiap amal anak Adam, kullu amal ibni Adam lahu illa syam. Setiap amal anak Adam itu miliknya kecuali puasa. Puasa itu milik Allah dan Allah langsung yang akan menilai. Karena memang manusia tidak bisa menilai puasa. Ketika kita bayangkan kalau orang sholat, kira-kira sholat bisa sembunyi nggak? Nggak bisa. Sholat itu nggak bisa bersembunyi, pasti ada yang tahu. Ketika kita berwudu, sholat pasti minimal satu orang ada yang tahu. Orang bersedekah itu pasti ada yang tahu, yang dikasihnya pasti tahu. Orang berangkat haji, oh ini selama seminggu nggak ada, kemana? Dipilari informasi, ternyata dia sedang berhaji. Tapi puasa susah diketahui. Orang yang masuk ke sini ngajar, ngadosenan, leles, katingali puasa nanti. Padahal asup ke kamar mandi kan tidak tahu. Sambil menyelam minum air, beres ke rumah, leles deui. Tidak ada yang tahu. Ketika kita ini menampakkan bahwa kita ini berpuasa, belum tentu. Maka tidak ada yang tahu. Mahasiswa datang, bukan suzon, mahasiswa datang, dia seperti puasa, tapi kan bisa saja tidak berpuasa. Nah, urusan puasa itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Maka Allah melihat kepada hati, yang harus suci bersih itu hati. Maka Allah itu ngelihatnya hati. Allah tidak melihat kulit, kelir, koneng, cangkang, cau. Huntuna bodas tipung tarigu, biwir 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 berem-berem jawer hayam panon coklat kopi susu. Teningali eta Allah mah Allah nggak ngelihat kulit, Allah nggak lihat matanya yang indah, nggak. Allah nggak ngelihat fisiknya, tapi yang Allah lihat hati. Maka jelas puasa itu luar biasa. Nah, Ibu, Bapak, saudaraku semua, keluarga besar Fakultas Teknologi Ilmu Pertanian, mudah-mudahan kesempatan ini kita bisa mengambil hikmah bahwa 11 bulan ke depan, ini sekarang sudah masuk bulan pertama anggap saja, untuk meraih nanti 11 bulan setelah itu masuk lagi Ramadan. Mudah-mudahan setelah Ramadan 11 bulan yang akan datang, yang sekarang kita injak juga, mudah-mudahan terasa Ramadan. Amin. Kalau sudah terasa Ramadan, THR setiap bulan. Ramadan ada THR? Ada THR? Sawal THR aya henteu? Tidak aya. Setelah Sawal Zulqa'dah THR aya? Tidak ada. Tapi kalau seandainya tidak ada salahnya setiap bulan THR itu cair dari pemerintah. Wah, luar biasa. Kita berdoa saja mudah-mudahan setiap bulan THR. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saudaraku semua yang dimuliakan Allah, dahsyat Allah mendidik selama 30 hari Ramadan. Semua kebaikan tersebar di alam dunia. Orang yang biasanya iri dengki kepada sesama berhenti. Nu tukang pesea ge eureun. Ibu yang suka berantem itu berhenti dia, stop. Gencatan senjata. Nah, beres dari detik-detik Ramadan akhir, mulai persiapan. Ngalikeun ku aing ngomongkeun sia anu, wah semuanya. Maka ada sebuah hadis mengatakan, "Idza kana akhiru lailatin min Ramadan."
Kalaulah datang hari terakhir, malam terakhir bulan Ramadan, bakatis samawati wal ardh, maka langit, bumi semuanya menangis dan malaikat berteriak, malaikat, musibatan li ummati Muhammadin, musibah datang kembali untuk umat Muhammad. Ramadan berhenti pas ya, Ramadan berhenti kikir, semua dermawan. Panti asuhan laku di mana-mana. Panti asuhan sampai ngejadwal, diundang ke sana kemari, buka bersama, santunan. Beres Ramadannya. Santunan ayan tuh. Undangan buat yatim piatu ayan tuh. Tajil. Di sini ada tajil nggak Pak kemarin-kemarin? Tajil ada ya, buka bersama ada ya. Tah beres puasanya nggak ada buka bersama. Beres buka bersamanya. Selesai semua kebaikan itu, maka musibah bagi umat Muhammad ditanya kepada Rasulullah, ayu musibatin ya Rasulullah, musibah apa yang akan terjadi setelah beres Ramadan? Zahabu Ramadan, perginya Ramadan. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, musibah itu adalah perginya Ramadan. Harapan kita mudah-mudahan setelah bulan Ramadan selesai, sekarang kita berada di Syawal, mudah-mudahan suasana Ramadan tetap menyertai kita 11 bulan ke depan. Mudah-mudahan semangat ibadah Ramadan tetap adanya kontinuitas dalam diri kita sehingga di akhir mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bahagia dunia, bahagia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mensucikan badan itu lebih penting menurut apa yang terjadi saat ini. Orang kalau sudah mandi itu tidak cukup dengan sabun mandi. Sabun mandi yang banyak mereknya. Ada produk Wing, ada produk Unilever. Banyak sekali sabun itu banyak. Lux, terus apa lagi? Leboy, terus Gip, nya Gip anu murah lah biasa Gip, merenya lamun eueuh Gip Sunlight jadi itu mandi. Semua setelah beres mandi itu pakai sampo. Samponya juga banyak macamnya. Ada yang samponya itu ada yang mereknya Clean, ada yang Clear ya, ada juga yang Pantene. Banyak sekali. Itu semua ternyata tidak cukup. Setelah itu pakai deodoran. Setelah pakai deodoran, make up di kanelan gitu nya. Pakai blush on. Kararano ka dieu katingali. Jadi lamun ngadosenan teh cing bararoda kieu ditingali we sampai anak hideung sampai anak mah kan gitu barareda itu teh. Terus semuanya berusaha untuk mempercantik badan. Saya masih ingat ini. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Jadi yang pertama kali dibangun teh naon? Jiwa, bukan fisik ini. Kan Allah jelas tidak melihat fisik. Maka sucikan hati ini benar bahwa kita mesti membersihkan hati. Terkadang kita tidak terasa lirikan mata secara zahir ini fisik yang lirik, tapi dalam hati. Lirikan mata kadang-kadang disangkana ngadelek padahal ti kudrat mana nama teleng kieu. Nama kurang teh tegenah dengan lirikan mata. Sok Pak, kalau lirik kita melirik mata tidak simetris kan masalah. Bibir kita tersenyum tidak simetris juga jadi masalah. Padahal manehna ti kudrat gitu. Akhirnya kita mah terlalu dalam, terlalu kita menyikapinya dengan negatif, pasea we akhirna mah kesel. Itu terjadi. Maka membersihkan hati ini yang lebih susah. Sekarang ini kita tanya jawab sebentar karena banyak orang yang tidak yakin. Ibu bapak, saya bertanya, kira-kira kalau seandainya memang Allah itu tidak terbatas ruang dan waktu, tapi saya bertanya, Allah di mana? Allah itu di mana, Bu? Di hatimu yang busuk. Di hati, oke. Sekarang kalau ada Qur'annya, kita buktikan, dibuka handphonenya, ada Qur'annya, buka surat 57 ayat 4.
Surat 57 ayat 4. Saya ingin membangkitkan termasuk diri saya keyakinan. Supaya kita yakin semua yang kita lakukan ini hanya karena Allah. Ada? Boleh. Boleh diawali dengan Ibu Deka. Dibaca terjemahnya. Bahasa Inggris? Boleh bahasa Inggris juga. Ya, betul? Coba. Dia, Bu. Ya. Ulangi. Dialah yang menciptakan. Sepunten abdi mimarang dekannya, punten. Punten. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Ya. Terus? Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Jadi garis bawahnya wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersamamu di mana saja kamu berada. Kita jadi dosen, Allah ada di sini. Allah ada di Fakultas Teknologi, di FTIP ini ada Allah. Ketika kita pulang dari rumah ada Allah. Ketika kita di perjalanan Allah selalu berada di mana saja kita berada. Jadi jawabannya Allah di mana? Allah bersamamu di mana saja kamu berada. Allah di mana-mana atau di mana saja kamu berada? Karena ayah nu ngajawab Allah di mana-mana, lamun di mana-mana di kampung aja di kota. Tos kakoncara ku nikmat rasana peuyeum Bandung. Jadi lamun Allah di mana-mana Allah peuyeum. Tapi Allah bersamamu di mana saja kamu berada. Sekarang pertanyaannya, Allah jauh apa dekat? Allah jauh apa dekat? Karena sepakati bahwa di dalam hadis kursi ana ingdazonni abdibi, aku sesuai dengan prasangkamu. Kalau aku jauh berarti prasangkamu jauh, aku jauh. Tapi kalau prasangka kita dekat, maka Allah dekat. Tebih apa caket? Tebih caket? Allah di mana, di langit atau di bumi? Allah di langit atau di bumi? Saya ingin bertanya. Kalau ini dasar, ini langit bukan? Ini langit bukan? Iya langit sanes. Eta langit-langit sanes. Jadi kalau Allah di langit yang mana? Apa di langit yang biru? Allah kesepakati bahwa Allah itu dekat. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib, aku dekat. Dekatnya di sebelah mana? Kita ungkap supaya kita lebih yakin lagi. Nanti kita lanjut. Dekatnya di mana? Mohon dibuka surat 50 ayat 16. Surat 50 Qaf ayat 16. Ada ibu? Oh ibu lagi, yang lain yang dapat? Ya silakan Bu. Allah tahu, karena Allah yang menciptakan manusia, Allah tahu apa yang dibisikkan. Apa yang saat ini terdetik di hati, Allah tahu. Saat ini semua kompak, Allah tahu, hatinya tahu Allah. Kemudian anu rada kerung, rada ngahulang, calik tadi pangker ngahulang, jawab pias, itu ketinggalinya. Tah kalau ada di antara kita terus merenung, tatapannya kosong, berarti saat ini dia sedang butuh duit. Butuh doa, masa butuh duit? Itu mah sudah tidak usah diungkapkan urusan duit mah. Ya Bu, lanjut. Allah tahu yang dibisikkan di hati. Terus?
ana aqrabu min hablil warid. Jadi aku lebih dekat daripada urat leher. Jadi di mana? Buka lagi ya. Allah tadi ares ya. Sekarang dibuka surat 11 ayatnya ayat 7. Surat 11 ayat 7. Ada? 11 ayat 7 boleh satu kali lagi. Nanya sekali ewang atau sekali ewang? Sekali ewang, sok mangga. Sekali ewang. Dan arsnya di atas air. Wa kana arsuhu 'alal ma. Allah bersemayam di ars. Di Quran surat 11 ayat 7 Hud ya, ayat 7 wa kana arsuhu 'alal ma. Singgasananya Allah di atas air. Di atas air. Jadi singgasananya di atas air. Maka semua manusia membutuhkan air. Lamun teu aya cai, dehidrasi. Leus dehidrasi teh. Sok lamun puasa kan gararing teh nya, lamun teu garing teh asa kirang abdol. Nuju puasa lamun bibir teu garing teh asa kirang abdol. Padahal jujur bibir kering itu kan gampang. Lamun teu garing pakai hair dryer saeutik jadi garing kan. Nah ini semua Bu, jadi sangat dibutuhkan air. Ini semua manusia membutuhkan air. Kalau seandainya tidak air di alam dunia ini selesai semua. Ini teknik industri nggak jalan kalau nggak ada air. Naon bedana poros jeung lubang? Adanya poros dengan lubang hadir kita. Adanya poros dengan lubang itu motor bisa bergerak. Leres henteu? Kira-kira lamun aya lubang tidak ada poros jalan moal. Nah ngarulang gitu teh. Tahu poros henteu? Poros tahu, aya lubang tahu. Nah, berbeda poros dan lubang tapi menjadikan semuanya indah. Semuanya bisa bergerak. Ini semua tetap membutuhkan air. Maka sekali lagi yang saya ingin tekankan saat ini, yuk yakini bahwa Allah itu nggak pernah jauh. Allah nggak pernah ninggalin. Yang ninggalin itu kita, bukan Allah. Allah kalau misalkan ya Allah menit tebih padahal abdi teh ngaos rajin, abdi teh Gusti, abdi teh pengaosan, majelis taklim saya di mana-mana, saya mengaji di mana-mana, salat abdi mah semangat tahajud teh berang peuting abdi mah. Maunya salat tahajud berang peuting. Ini semua dilakukan sampai dia mengeluh sama Allah. Allah menit adil ke abdi. Allah adil. Siapa yang tidak adil? Seberat apapun masalah yang kita terima dari Allah, berarti Allah percaya kepada kita. Ibu diberikan tanggung jawab untuk memajukan fakultas ini. Allah tahu kemampuannya, itu saja. Namun mungkin dibikin ke abdi, naon hubungan abdi. Nah ini berarti semua yang terjadi kepada kita, Allah tahu kemampuan kita. Maka mudah-mudahan sekali lagi dengan akhirnya kita di Fakultas Teknologi Ilmu Pertanian kita menjadi pewaris surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Semua ingin menjadi pengusaha. Semua ingin menjadi pedagang. Tapi lamun misalkan teu aya nu jadi petani, petaninya masih kene jiga baheula ngaramet gitu nya, ngaramet misalkan. Terus terlihat masih kene manual. Susah untuk bersaing dengan di zaman sekarang ini. Ini harus luar biasa. Kebutuhan manusia. Di Soreang seep taneuh. Di Soreang, depan Soreang, di depan kabupaten itu semuanya tanah sawah. Seep. Semua berdiri bangunan-bangunan. Terus engke nyawa di mana? Nah, berarti sekarang ini mesti berpikir, Bu, nyawa di mana ieu? Kan bisa jadi engke nyawa teh di kenteng-kenteng kan gitu, nyawa tehnya nanam padi di kenteng. Kan bisa meureunnan kumaha we berpikir. Terus semuanya dijadikan
ilmu pengetahuan bagaimana caranya ketika tanah itu tidak ada. Pertanyaan saya, bisa ente lamun nanam tidak di tanah? Bisa Bu? Bisa. Bisa nggak nanam itu di hampas kalapa? Di kulit kalapa bisa? Bisa. Nah itulah yang bertanggung jawab berarti Fakultas Teknologi Ilmu Pertanian. Maka ini tidak dahsyat. Ini ilmu Allah, ini dahsyat dan saya yakin semua yang berjuang tapi yakin Allahnya dekat, saya yakin semuanya karena Allah dan satu saat kita akan dipertemukan dengan Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudaraku yang dimuliakan Allah, kembali lagi. Momen halal bihalal itu halal bihalal secara bahasa linguistik itu halla yahullu halalan. Itu artinya menyelesaikan, benang kusut menjadi terurai. Kemudian halal bihalal itu menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Halal bihalal ini momen untuk meningkatkan kinerja. Halal bihalal ini bukan hanya saling memaafkan setelah itu makan. Berjeng teka tinggali di mana makanan itu asa ibu. Ayah ibu. Oh ada, alhamdulillah kalau begitu mah ada semangat ya. Halal bihalal ini momen menyelesaikan masalah. Jadi mesti apa ke depan ini? Fakultas Teknologi Ilmu Pertanian ini ke depan mau apa? Mau berjalan di mana? Terus mau berbuat apa? 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan. Jangan sampai kalah, ngelangkah. Oh kalau saya perhatikan Bu, saya mohon maaf ini sedikit melenceng. Kalau sekarang kita ngelihat pergaulan, Masya Allah mahasiswa. Jadi jangan sampai diajarin ilmu terus. Adab itu qoblal ilm. Adab itu mesti sebelum ilmu. Adab diajarin. Ini beres ilmu belajar di sini, Masya Allah. Saya kalau buka di mana di handphone, ini ada yang 100 meter, ada yang 200 meter, ada yang 300 meter jarak. Sekarang sudah pindah Bu. Sudah tidak ada lagi di lokalisasi. Saya tahun 2001 bersama teman-teman di Saritem, maka ada yang mengenal saya juga Ustadz Saritem. Jadi saya sampai tahu dari 150, ada yang 250, ayun 1 juta paling mahal. Namun dibawa keluar dari Saritem itu jadi 3 juta, 3 kali lipat. Nah itu Bu, sekarang sudah tidak ada. Kalau saya lewat Jatinangor banyak. Saya bilang ke polisi nggak bisa. Kalau yang menjual itu masalah. Jadi kalau ada yang menjual, yang menggerakkan itu yang masalah. Tapi yang jualan dengan yang membeli nggak ada masalah. Ini yang saya bilang paham? Pak, Bapak, ini yang saya bilang paham tuh? Hah? Paham tuh? Oh nggak tahu ya, nggak tahu. Saya kalau lewat Bu, saya aktifkan. Saya itu Jatinangor, Sayang, Jatos. Bukan Jatos apa? Ada Jatos ya Pak? Janganlah, jangan. Jangan luar biasa. Kela. Iya dari tadi pada diem. Jika nama benerannya itu suka tapi dia mesian kapangi. Tuh tinggal harus nggak jawab micet sudah. Ibu itu tanggung jawab kita Bu, tanggung jawab bersama. Jadi makanya urusan adab juga harus menjadi penekanan ke depan. Adab ini. Jangan sampai mahasiswa kita seperti begitu. Dari sana dari Cileunyi, terus biasanya adanya di apotek K24.
Apotek belakang apotek K24, belakang apotek Kimia Farma. Masya Allah. Sampai saya lihat, sampai dalam saya lihat terus. Ya Allah, ini dahsyat. Panoramik, Taman Sari, apartemen. Yang dibahas apa? Yang dibahas ini, Masya Allah. Bu, saya ingin agar tidak hanya ilmu yang diajarkan di Fakultas Teknologi, tidak hanya ilmu itu, tetapi adab. Sucikan hati. Nah, ini urusan mensucikan hati ini yang berat. Makanya di sini temanya sucikan hati. Terus perkuat tali silaturahim. Iya. Ibu nggak percayanya? Saya dipertemukan di sini. Ini jujur nih. Saya dipertemukan di sini. Tengimpi. Saya dipertemukan di sini aslina. Nah, abdi bisa dipertemukan dengan dosen-dosen yang hebat-hebat. Nih, satu saat kalau Bapak Ibu dipertemukan di satu tempat, apalagi dalam jangka waktu yang lama, sebentar saja, satu saat kita akan bertemu di surganya Allah. Pasti akan bertemu di surganya Allah. Namun misalkan ayah dia nu micet misalkannya di tetehangan ku urang teh ka mana eueuh di surga. Hari petik ngait sukuna eta rek kana neraka ngait sukuna. Saha pangarsa jenengan teh. Misalkan kan kita selamatkan. Ya Allah, aku bersaksi semua yang hadir di sini pernah mendengar kajian. Ya Allah, yang hadir di sini pernah mengamalkan ilmunya kepada mahasiswa. Kita jadi saksi. Satu saat pasti dipertemukan. Kalau ibu dipertemukan jadi tetangga di komplek, itu yakin satu saat pasti ibu akan ketemu. Enggak usah kaget, pasti satu saat akan ketemu di surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka adab ini mesti sebelum ilmu. Target untuk adab ini mesti ada. Ini saya kasih tahu, nanti mungkin bisa apa namanya, atau nanti saya kasih telepon. Saya punya teman itu kemarin berada di Prapas Pesantren Mumtazah. Ibu nanti lihat pesantren Mumtazah. Di sana itu teman saya itu pernah bekerja di apa namanya pertanian nasional. Dia punya konsep untuk bikin obat, bikin pupuk semuanya. Tapi konsep itu ternyata diterapkan di pesantren. Dahsyat di sana hanya diajarkan 2 mata pelajaran. Pelajarannya bahasa Arab dengan Al-Quran saja. Tapi santri-santrinya luar biasa. Mereka bisa bercocok tanam, mereka bisa beternak, luar biasa. Tapi diterapkan dengan ilmu Al-Quran. Adabnya luar biasa. Di sana itu adab yang diutamakan. Kalau mau jadi dosen, itu tidak boleh langsung dia mengajar atau menjadi dosen. Tapi dia mesti diajar dulu adab. Ada yang mau mengabdi di satu pesantren, tidak langsung dia mengajar di pesantren itu, tetapi yang dilihat adab. Ini adab, Bu. Nggak ada masa yang mengajar sambil ngerokok. Wah, misalnya ngajar. Ayo anak-anak, buka handphonenya, buka Google-nya, buka. Bari ngerokok kan tuh pantas. Adabnya di mana? Nah, ini dari adab ini bisa menyerap ilmu yang bermanfaat akhirnya ke murid. Lagi itu urusannya mah mensucikan hati. Lamun hatena kotor sudah susah diomongin juga. Ya ayo ngomong naon ieu. Hatinya kotor. Ada yang bermaaf-maafan. Kira-kira yang sulit itu memaafkan atau meminta maaf? Hah? Yang susah itu memaafkan atau meminta maaf? Memaafkan itu susah. Sasalaman mah sasalaman, pokoknya aing mah teu nyaho. Ieu urusan sok oke lah sasalaman. Ngan urusan ieu gurat tanah kepangi sasalaman di neraka. Wani ngomong gitu jelema. Itu urusan memaafkan susah. Uruskan memaafkan itu susah. Nah, maka saudaraku yang dimuliakan Allah, hati kalau suci ini terbuka lebar. Hatinya kalau terbuka ini luar biasa. Nah, itu yang sempit itulah, hati yang sempit itulah yang menyebabkan orang tidak saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Maka mari kita sucikan hati dengan apa? Dengan memandikan hati itu. Karena hati mesti dimandikan, hati mesti disucikan dengan apa? Dengan
zikir kepada Allah, mengingat Allah. Terus di mana saja ingat Allah. Ibu langkahkan kaki dari rumah menuju kampus ini karena Allah. Sebelum mengajar, jangan sampai langsung ke kampus, tapi masuk dulu ke masjid, sholat 2 rakaat. Setelah itu beres dari masjid baru mengajar. Yang keluar bukan aura rumah, tapi yang keluar adalah aura masjid. Lamun misalkan dari rumah ke bank, setelah dari bank kemudian mengajar, aura kasbon muncul. Harus enggak? Aura kasbon muncul. Nah, tapi kalau dari masjid kemudian ngajar, aura masjid. Beres dari kampus, pulang ke rumah, mampir ke masjid terdekat. Maka yang muncul bukan aura kampus, tetapi aura masjid. 2 rakaat, selesai masalahnya. Bersih hatinya. Ini yang susah. Padahal sebetulnya mudah untuk diungkapkan, tapi susah untuk dilakukan. Nah, maka kewajiban kita setelah Ramadan ini, mari kita sama-sama mensucikan, membersihkan hati ini, senantiasa mengingat Allah. Allah enggak pernah jauh. Ibu, bapak, ada lagu begini. Aku jauh, engkau jauh. Aku dekat, engkau dekat. Hati adalah cermin, tempat pahala dan dosa berpadu. Itu lagu. Aku jauh, engkau jauh. Itu Allah nggak pernah jauh. Jadi ulah suuzon ke Allah. Aku jauh, engkau dekat. Aku dekat, Allah lebih dekat. Jadi Allah nggak pernah ninggalin kita. Hanya kita yang meninggalkan Allah. Dengan apa? Dengan hati kotor. Kalau seandainya ada yang bilang bahwa Allah itu bersemayam di dalam hati-hati manusia, Allah ada di dalam hati-hati manusia, maka Allah akan tertutup di dalam hati ini. Karena apa? Karena kekotoran hati. Kalau suci hatinya, Allah tetap tentram berada di dalam hati itu. Kemudian akan terpancar dalam perbuatan amalia kita. Sehingga yang muncul adalah amal soleh. Maka sucikan hati. Saudaraku yang dimuliakan Allah, terakhir ya, silaturahim. Rahim itu adalah kasih sayang. Kita berada di dalam rahim. Sabara bulan? 9 bulan. Jadi manusia itu berada di dalam rahim 9 bulan. Ini maka terbiasa dengan kasih sayang. Manusia fitrahnya itu penuh dengan kasih sayang. Ibu nyaah kamu rangkali, nyaah ka bapak. Maka saya bertanyakan, ibu nyaah kamu rangkali, apa nyaah ka suami? Mungkin dua-dua anak, kan pertanyaannya lebih sayang anak atau suami? So, ibu-ibu jawab. Ibu lebih sayang anak apa suami? Anak ya? Anak, benar. Kalau ada makanan, makanan itu buat suami atau buat anak? Yang terbayang ketika ada makanan, itu ingatnya suami atau anak? Anak. Pasti lebih sayang kepada anak. Coba ibu, kalau nggak percaya buktikan. Tingalikeun budak morosot, dibenerkeun ku indung nate. Budak teh morosot teh dibenerkeun. Ai bapana geus rapi diporosotkeun, bener kan beda. Eta nyaahna seorang ibu terhadap anak luar biasa. Semuanya teringat anak. Pokoknya mah kabeh budak we karena anak we semuanya. Nah, sekarang ibu ya, menjadi pertanyaan ke bapak. Pak, hari bapak nyaah ka istri atau kamu rangkali? Sieun teh dibere jawabanna eta mah. Ibu bapak semuanya, silaturahim itu dijalin di rumah sebelum keluar. Ikatan emosional antara istri, anak, suami, ibu, bapak itu mesti terjalin kuat. Tidak mungkin benar silaturahim di luar kalau di rumah acak-acakan. Suami itu mesti sayang terhadap istri, istri mesti hormat terhadap suami, mesti sayang terhadap istri.
Istri itu bukan untuk disakiti, istri bukan untuk ditindas, istri bukan untuk dijadikan pekerja, istri mesti diangkat derajatnya. Leres ente? Maka ibu bapak tidak ada yang salah ketika misalkan uang istri itu bukan uang suami. Uang suami itu uang istri. Kok istri atuh? Hese. Lamun misalkan orang laki-laki uangnya sudah dipegang istri, itu rek dilepaskeun teh, ngelemna teh, jika dilemna teh kuat hese ngaluarkeunna. Pas pelebah milu arisan, marek kesel laki, bapak arisan belum dibayar, bapak arisan, oh terus marek kesel, paumatnya arisan can dibayar, mama era kudu nagih, terus we arisan. Pas pelebah menang jalan lemping, ditanya ku salaki teh, mama ai mayar arisan minang, ai menangna iraha, wah kemana wah. Tuh si bapak mah tara ingetnya, akan kamari dipangmelikeun calana jero 3 eta teh duit arisan. Jadi salaki mah cukup calana jero 3. Susah. Tetapi Bapak Ibu tidak ada kehangatan, tidak ada gairah untuk bekerja semangat kalau tidak ada istri. Kalau tidak ada perempuan ini sepi alam dunia, sepi pokoknya mah. Kalau tidak ada istri, hidup pasti tanpa cinta. Karena hidup tanpa cinta bagaikan taman tak hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hei, begitulah kata para pujangga. Aduhai, begitulah kata para pujangga. Nah artinya cinta itu cinta yang sejati, cinta tak berujung. Kalau seandainya tali silaturahim ini dijalin di rumah, dahsyat di luar. Ketika menjalin silaturahim di luar di dalam dengan baik, saling menghargai, tasamuh toleransi di rumah, anak disayang, tetapi anak hati-hati, anak itu mesti disayang. Anak itu kudu siger tengah ngedidik anak, keras jangan, lembut juga jangan ke anak. Contoh begini ke anak, teteh mam heula nya sate acan salat mam heula, sate acan ngaos mam heula nya bilih 8 salatri mam. Raja mama si raja mama, si putri mama, si gelis mama mam heula. Ah itu bahaya, Pak. Bahaya asli. Nah, ketika Bapak misalkan berbuat seperti itu bahaya. Terlalu keras kepada anak juga bahaya. Kalau seandainya Bapak terlalu keras, Ibu terlalu keras kepada anak juga berbahaya. Contoh misalkan begini, teteh, burukan ngaji, lamun teu ngaji ku Bapak digamplang. Ayo cek indungna teh di tukang Bapak teh kudu digamplang budak teh sekalian. Kira-kira budak kabur mah? Kabur karena terlalu kasar. Budak teh kabur atuh dek diduruk mah. Nah, ini juga tidak baik. Maka siger tengah dalam mendidik anak di rumah. Nah, maka jalinan silaturahim itu akan terbentuk dengan baik kalau hatinya bersih. Maka di rumah mari kita tanamkan kebaikan. Mari kita tanamkan ajaran-ajaran Allah di rumah dari hal yang terkecil. Ibu bapak pernah tidak memberikan anak tetapi ibu diakhiri dengan kata-kata, nah ingat itu bekal yang mamah berikan hakikatnya dari Allah, rezeki. Maka ketika ada temanmu membutuhkan, itu diberi bekal ku indung bapakna, pasihan. Itu adalah wasiat yang terhebat yang akan terus mengiang-iang, dan itulah yang namanya santapan buat anak. Ada ibu yang namanya nafkah batin, ada juga yang nafkah lahir. Kalau seandainya ibu memberikan nasihat kepada anak itu nafkah apa? Nafkah batin. Maka ibu ketika memberikan uang, nah ingat ya, kalau ada temanmu yang membutuhkan, kasih. Karena itu bukan milikmu semuanya. Itu amanah yang diberikan ke mama untuk bekal kamu. Maka kalau ada yang butuh, kasihkan sebagian, berikan kepada mereka yang membutuhkan. Itu terngiang-ngiang, ingat terus. Nah itulah yang namanya nafkah batin.
dan itu warisan yang sangat berharga. Ibu bapak semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah terjalin silaturahim di dalam rumah, maka si anak juga hati-hati, jangan pernah bapak lamun bapak dinawan ku budak ngamak mah. Pak, kalau ada anak bapak berani membantah, berani molototan ke orang, kira-kira orang ngambek mau? Ngambek. Untuk saat ini redam amarah. Tetapi kalau seandainya sudah tidak berbuat baik kepada ibunya, kita mesti turun tangan. Hati-hati, anak berbahaya ketika melanggar ibunya. Anak berbahaya dalam kehidupannya ketika menyakiti hati ibunya. Maka kita sebagai seorang ayah, nasihati mereka, nah jangan pernah menyakiti ibumu. Ulah di tukang, tinggal ke inung mana mah cerewet, duitnya terus. Bapak mah lieur nih mikiran inung mana, itu ngomong ka budakna. Kan pecelakaan, namun gitu teh atuh ngaku goreng indungna. Ya, nah itu hati-hati ibu. Ibu bapak semuanya yang dimuliakan Allah, ada juga yang namanya mengenal diri. Jadi mengenal diri itu hati-hati. Orang yang tidak mengenal diri, dia tidak akan jelas tujuan hidupnya. Dia kesana kemari membawa alamat, namun yang ditemui bukan dirinya. Sayang, yang diterima alamat palsu. Ayo ting-tingnya. Tapi kalau orang sudah tahu jati dirinya, maka tujuan hidupnya benar. Ada orang yang tidak tahu diri, itu berarti dia tidak mau tahu dirinya. Ada orang yang tidak bangga terhadap dirinya, dia mau jadi orang lain. Iis mah iis, lain Dewi Persik. Iya mah yang jadi Dewi Persik. Kan liur atau mikiran anak ke, kumaha meureunna ngagedean anak. Kan ada orang yang tidak tahu dirinya. Maka Bapak Ibu semuanya, kenali dirinya. Kenali dirinya dengan mensucikan hati itu. Pasti ibu akan mengenal diri. Maka kenapa haji itu Arafah? Ini semua sekarang nih Arafah nih. Sekarang mau hajian, tapi haji itu Arafah. Haji itu bukan sa'i, haji itu bukan tawaf, tapi haji itu Arafah. Kenapa haji itu Arafah? Kenawan coba, Bapak, Ibu, haji Arafah. Kenapa Arafah? Karena di Arafah itu adalah puncak mengenal jati diri. Arafah itu artinya mengenal jati diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya pasti kenal kepada Tuhannya. Sekali lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan pernah kita tidak kenal kepada diri kita. 40 tahun, 45 tahun kita ini masih seperti ini, bahkan tidak tahu kepada dirinya, bahaya. Itu ternyata saya lihat ibu gara-gara ketika anak kecil ditanya oleh neneknya atau anak kecil ditanya oleh ibunya sendiri. Hei anak saha ieu? Hei anak capa ini sok aya nu gitu. Budak caa ieu cek akina teh. Cek budak teh ngahulang. Terus ari maneh aki saha tuh? Itu sebetulnya kalau ibu ketika bertanya, hei cucu siapa ini? Ibu sedang mendidik anak semakin lupa kepada dirinya. Cucu nenek yang cantik. Oh berarti abdi teh cucu nenek gitu. Tapi lamun cucu caa iya. Lamun cucu caa berarti dia mendidik cucunya untuk lupa kepada dirinya. Terus yang berpikir, aing anak saha, aing incu saha. Pada akhirnya besar dewasa dia lupa kepada dirinya, kan berbahaya. Ya, sekarang rubah itu. Anak mamah yang soleha. Oh berarti anjeun teh indung abdi. Anak ayah. Oh berarti ini teh ayah aku, gitu. Budak caha. Aisyah indung saha tuh kan gitu budak teh. Ya. Nah Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah, semua proses itu tergantung kepada mensucikan diri. Maka yang pertama yuk sucikan diri, yang kedua
perkuat tari silaturahim. Silaturahim di rumah, silaturahim di kantor, silaturahim bertetangga, silaturahim bernegara. Artinya ikatkan kasih sayang, tebarkan kasih sayang di mana saja kita berada. 9 bulan orang tua kita menyimpan kita di dalam rahim. Rahim itu kasih sayang. Kemudian melahirkan dengan kasih sayang, ditimbang-timbang. Yun, ayun, ambing, di ayun-ayun ku samping, gerak gede, gerak jangkung, gerak sekolah. Bandung, itu doa yang pertama kali diijabah Allah. Jadi Bandung macet gara-gara sarakola ke Bandung. Ijabah walau doa geras. Ibu saya bener bu, saya di Cikampek nyanyi gitu, yun ayun ambing gerasa kola ka Bandung. Terus di Jakarta gerasa kola ka Bandung, kabe di Karawang ka Bandung. Macet aing teh bener Bandung gara-gara tah doa indung. Luar biasa. Ibu, saya tahu ibu bisa sekarang berada di posisi sekarang itu doa ibu. Tidak terasa ketika kecil, nang ning ning nang. Itu kan saat itu tuh kan dia kan anak nangis ya. Budak mama anu gelis, si cantik-cantik mama, si ratu-ratu mama. Gara-gara si ratu-ratu mama jadi dekan. Itu gara-gara si ratu. Bener. Si ratu-ratu mama anu bodas budak mama. Ditinggali budak mah teh hideung, tapi nyanyi teh si bodas we. Oh ternyata orang tua itu bukan urusan kulit, tapi ingin bahwa hatinya putih, bersih, jernih, akal pikirannya itu ternyata. Dan di Bandungan gitu wae. Nang ning nang si raja-raja mama. Jadi WRW, eta teh si raja-raja mama. Gara-gara si raja-raja mama. Nah mau layan, si pegek-pegek mama. Bau hangser budak mama. Anu hideung budak mama. Anu gopet budak mama. Si koplok mama. Nang ning nang. Oh aya. Moal aya doa begitu. Nah maka silaturahim, kasih sayang dimulai dari anak kemudian sampai sekarang ini disebarkan, diawali dari orang tua. Maka teruskan perjuangan orang tua menuntaskan kasih sayang itu. Artinya menyebarkan kasih sayang terus sampai akhir hayat. Kita mesti menjalin silaturahim. Silah artinya menyatukan, mengikat. Rahim artinya kasih sayang. Kasih sayang di antara kita, insya Allah sampai surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Mungkin berbeda tahun kemarin dengan tahun sekarang. Tahun kemarin tadi disampaikan sama Ibu Dr. Insinyur Syarifah Nurjannah, dikasih tahu bahwa berbeda Ramadan dulu dengan sekarang. Ramadan dulu dibatasi, taraweh dibatasi, terus namanya puasa oke tidak terlalu bebas ya Bu ya, dibatasi semuanya. Padahal sama saja, tarawehna baheula anu masa Covid dengan tarawehnya sekarang sama aja. Pasti nyarinya yang lebih cepat. Lamun aya anu lila bismillahirrahmanirrahim. Indikasi peuleun. Alhamdulillahi rabbil alamin. DKM salah milih imam ya Maya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ibu-ibu di belakang kararieu akan dihalangan hayang nyaho saha imamna. Ihdinas syiratal mustaqim. Persib moal kalewat aing Persib. Eta teh ngimaman, jadi selama ini kita ini tarawih juga kan tidak nyaman. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amina bari kesel deh. Amin. Rek lapor ka DKM ge pokona mah ulah dijadwal deui nu kieu mah. Nu kieu mah
Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Barudak ngorat itu, anjir Yasin. Insyaallah. Jadi Yasin teh anjir deh barudak ngorat mah. Padahal Allahu Akbar. Gancang geningan gitu. Jadi itu terjadi, Bu. Terus kita selama kita ini kalau ada yang cepat lebih semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wah, ya halus ya. Jadi salamat tarawih teh ngaudisi imam we. Satu saat saya, Bu, baru mau ngimam. Saya baru mau ngimam di salah satu masjid. Ustaz, alhamdulillah orang tiasa tepang deui nya. Alhamdulillah Ustaz salami ieu nu tarawih teh pinuh wae kumargi imamna teh jam 8 kirang tos rengse. Eta teh ngobrol jeung urang nu rek ngimaman. Sebelum imaman itu dia pesen. Jadi saya terintimidasi hari gitu mah tuh. Eta mah, Bu, karena banyak ternyata ada juga imam yang cepat. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wattini wazaituni watturi sinina wa dal baladil lam laqulna lisana fi hasanatan wa sumarana wa asbala sabilin illal ladzina amanu wa bisolati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Nah, ieu teh tina wattini jadi wal asri. Saat cepat dia mengimami susah untuk diingatkan kan? Karena saking cepatnya. Hese, Bu. Maka kalau seandainya kita dipercaya di masyarakat jadi DKM, ketika ada yang cepat, tanggung jawab sebagai DKM, siapkan helm. Ganti kopiahna ku helm. Karena kecepatan tinggi tisoledat geger otak. Hati-hati. Ya. Tapi ka at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatun lillah assalamualaikum ya nabi warahmatullahi wabarakatuh assalamu alayna wa ala ibadillah sholina asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Tinu at-tahiyat jadi qomat. Nah, ini selama ini puasa kita mindahin jatah makan, bukan ngurangi porsi makan. Terus berkali-kali puasa kita malah mindahin jatah makan. Pagi tidak ada kopi, bala-bala gehu, pas buka mah bala-bala gehu teh wajib, makanan wajib ada. Bala-bala gehu cengek, ayahnya cengekna nu hararejo jeung nu beureum. Terus aya oge goyobod. Terus aya goyobod teh aya deui naon teh Elizabeth cendol. Terus aya cendol teh aya sop buah. Terus aya sop buah teh aya kolak. Terus wah segala rupa aya kerupuk ojai. Kerupuk nu ojai teh Ibu kerupuk mie itu ya. Eta kabeh digares kurang. Sehingga puasa kita selama ini mindahin jatah makan, bukan ngurangi porsi makan. Akhirnya beres puasa aya nu maot. Aya nu maot beres puasa, aya pencernaan. Jadi bingung tah pencernaan ngulibek beutungna teh maot. Beres puasa mati kan sehat. Sumu tasihu, puasalah engkau sehat. Ustadz gimana ya kalau puasa diniatkan untuk diit? Ulah, diit mah bonus. Dan saya lihat ini ternyata tetap aja. Jadi puasa-puasa awak ngagaradean we katingali. Da puasa mah tidak dilihat dari timbangan. Suksesnya puasa itu tidak dilihat dari timbangan badan, enggak. Badannya berkurang berarti ya Bu, nanti puasa depan itu ditimbang semua dosen. Ya, yang ini 50 dicatat. Nanti setiap seminggu sekali timbang. Tah lamun naik berarti gagal puasana. Tapi nu turun itu sukses puasanya. Tidak bisa dilihat dari timbangan badan. Allah itu melihat dari hati semuanya dan yakinlah bahwa kita yang mendapatkan Lailatul Qadar. Yang belum nikah cepat nikah, amin. Yang belum momongan Allah anugerahkan momongan, amin. Mudah-mudahan yang belum punya pasangan jodoh, mudah-mudahan Allah anugerahkan jodoh yang soleh dan soleha. Yang selama ini punya penyakit, ya saya lihat di 1-2 lah kira-kira ada yang punya penyakit, mudah-mudahan sehat lagi karena hanya Allah yang menyembuhkan. Ingat, yakin ya, yakin manusia itu bohong, bisa menyembuhkan hanya Allah. Sehebat apapun kita sakit, tapi kalau kita percayanya sama Allah, sehat.
Ibu, bapak, itu hanya ikhtiar ka dokter mah, tuang obat mah hanya ikhtiar. Allah yang menyembuhkan semuanya. Maka pasrahkan penyakit ini hanya kepada Allah. Lamun hayang gancang teu diganggayong, langsung ngomong sama Allah, ya Allah, kalau seandainya ada kesembuhan, kesempatan sembuh kepadaku, maka cepatkan aku sembuh. Lamun teu aya, mangga ae we abdi ayeuna. Selesai ya kan? Teu ngariweuhkeun sasaha. Gitu bunyinya. Nah, maka mudah-mudahan yang terakhir dari saya ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Yang pertama, mari kita sucikan hati, mari kita terus jalin persaudaraan. Tujuannya saat ini agar semangat kita mulai tumbuh bertambah lagi, kemudian kinerja, etos kerja kita juga mulai lagi semangat untuk mentransferkan ilmu yang bermanfaat kepada anak-anak didik, kepada mahasiswa-mahasiswa, agar dunia ini terawat, terjaga. Sekali lagi, termasuk bagian daripada yang merawat, yang menjaga alam dunia ini, ternyata saya lihat Fakultas Teknologi Ilmu Pertanian. Semuanya ada di tangan ibu-ibu, tanggung jawab melestarikan alam dunia ini ada di tangan bapak dan ibu. Insya Allah semuanya sukses. Amin. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Jadi syukur, bukti syukur itu melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak pernah putus asa. Jangan pernah putus asa. Allah nggak suka kepada orang yang berputus asa. Jangan menyerah, jangan menyerah. Fakultas Teknologi Ilmu Pertanian pasti jaya. Sukses terus, sehat terus semuanya. Mudah-mudahan lebih berbahagia lagi, lebih semangat lagi, lebih sehat lagi. Mudah-mudahan lancar, qabul hajat semuanya. Yang punya cita-cita mudah-mudahan Allah kabulkan. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wassallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimus sultani. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'af وَأَصْلِحْ لَنَا آخِرَتَنَا الَّتِي إِلَيْهَا مَعَادُنَا وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لَنَا فِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لَنَا مِنْ كُلِّ شَرٍ. Ya Allah, pada kesempatan ini kami memohon di momen yang penuh bahagia, di momen ijabah doamu ya Allah. Ya Allah, kami mohon jawab ya Allah doa kami semua. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, kabulkan hajat cita-cita kami semua. Ampuni dosa kami, dosa istri dan anak-anak kami, dosa anak-anak kami ya Allah, dosa keturunan kami, dosa ibu dan bapak kami, dosa sahabat-sahabat kami semua, dari dosa yang terasa, tidak terasa, besar ataupun kecil, sengaja tidak sengaja. Ampuni kami ya Allah. Wahai Allah yang maha menatap dan mendengar bisikan hati kami, wahai Allah, semua yang kami lakukan, maka kami memohon agar kami tetap istiqomah hanya karena Allah. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim, tegakkan terus Fakultas Teknologi Ilmu Pertanian ini semakin hebat ya Allah, semakin berkembang. Anugerahkan sehat lahir batin kepada semua ya Allah, semua keluarga besar FTIV ini ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim, anugerahkan buka pintu rezeki selebar-lebarnya ya Allah, rezeki yang halal thayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Ya Allah, yang sakit sembuhkan ya Allah. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wala alaman.
Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim. Ya Allah, kami hadir di tempat ini, kami bisa seperti ini karena dikandung, dilahirkan, dibesarkan orang tua kami. Maka kesempatan kali ini, kalau seandainya ada kebaikan pada diri kami hadiahkan untuk orang tua kami yang sudah tiada, ya Allah. Allahumma ya Allah, terlihat, terbayang wajah orang tua kami, ya Allah. Maka saat ini kami ingin memeluknya, tapi jarak dan tempat yang membedakan kami. Maka kami hanya bisa memohon kepadamu, peluk mereka ya Allah, belai orang tua kami ya Allah, angkat derajat mereka ya Allah. Jangan biarkan dalam kesepian di alam barzahnya, dalam penderitaan di alam barzahnya, bahagiakan mereka. Ya Allah, selamatkan mereka, muliakan mereka, tempatkan di tempat yang mulia di sisimu. Kelak pertemukan kami dengan mereka hanya di taman surgamu. Untuk orang tua kami yang masih ada, muliakan mereka, anugerahkan hidayahmu, sakit sembuhkan, seandainya wafat, wafatkan husnul khotimah. Untuk negeri kami tercinta, anugerahkan pemimpin-pemimpin yang soleh dan solehah. Ya Allah, kirim, anugerahkan pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan keinginanmu ya Allah, yang sesuai dengan keinginanmu ya Allah, yang sesuai dengan keinginan kami. Anugerahkan dan kirim pemimpin-pemimpin yang soleh untuk bangsa kami ya Allah. Allahumma ya Allah, kabulkan hajat dan cita-cita kami. Ya Allah, kalau seandainya ada waktu, takdirkan kami bisa wukuf di Arafah ya Allah. Semua kami bisa wukuf di Arafah ya Allah. Bisa melaksanakan haji dan umroh ya Allah. Ya Allah, setelah keluar dari Ramadan, anugerahkan kami kekuatan agar membawa Ramadan di 11 bulan ke depan. Ya Allah, ampuni dosa kami, bahagiakan kami, berkahi kami, rahmati kami, ridhoi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu semua, saya mohon maaf lahir dan batin, mudah-mudahan berkah. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, taqabbal ya karim minnal aizin wal faizin. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mudah-mudahan semakin cie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.